juga melaporkan tentang peretasan daripada masalah HK. Ya. Itu dilaporkan juga kepada saya. Ya. Ini biar sekalian saya jawab. Jadi sudah dapat tuh ada aktor di belakang ini yang mencoba menghancurkan kredibilitas dan harga diri Novi. Ada catnya semua. Menyuruh seseorang namanya DJ Mirta itu untuk mengatakan tuh, ada dari Mirta, dia tidak merasa melakukan itu dan tidak tahu dipaksa untuk itu. Oh, bisa dibilang ada yang menyetir? Ada yang nyetir, ngomong aja gini gitu loh, kira-kira gitu. Oh, udah ada yang di belakang. Dikatakan bahwa si Novi ini mabuk di sana, mabuk. Enggak benar. Ada catnya semua loh, ada catnya sama saya semua. Tapi ada yang menyetir, orang yang nyetir ini, ya itulah, saya nggak perlu panjang lebar. Orang yang selama ini ya, Orang terdekat. ya saya nggak ngomong, kalian sendiri lah ini. Yang saya bilang ya, saya nggak akan nunjuk orang kan, air susu dibalas air tuba itu. Ingat, karma terjadi akan karma berjalan loh. Seseorang yang menzolimi orang yang menghidupi dia, pasti kena karmanya. Itu pesan saya. Ingat, ilmu agama itu tetap berlaku loh ya. Jangan sekali kita menzolimi orang lain. Apalagi orang yang sudah membesarkan kita, memberikan kehidupan kita, atau kita makan. Dosa nggak tuh? Kalaupun orang itu ada salahnya, diingatkan, mendingan berantan di dalam. Ingatlah, selama ini aku bersama-sama dengan dirimu. Kalaupun salah-salahmu ya, kamu gimana sih salah? Berantem aja di dalam. Tapi keluar jangan. Karena yang ngomong ini juga orang yang pernah mendapatkan kenikmatan kehidupan dari Novi sendiri. Nah sekarang kenapa seperti itu? Ya silakan aja netizen yang menjawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan ya. Jan, ini kan juga Novi ini kan mulai dari jadi ketua yayasan sampai sekarang sudah tidak, banyak sekali pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Penjen sendiri kan termasuk kuasa hukum dan orang yang terdekat sama Novi, melihatnya seperti apa sih Penjen sampai sekarang saat ini banyak banget pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Novi sendiri. Ya itulah ulahnya buzzer. Saya ngomongnya terus terang, saya aja juga korban buzzer kok. Udah benar pun saya katakan, dibilang segala macam, tapi kan saya bilang, bagi netizen yang mempunyai pemikiran yang lurus dan objektif, saya ucapkan terima kasih. Bagi buzzer yang hanya untuk kepentingan, bertobatlah. Kita negara hukum, jangan kau lakukan itu hanya untuk kepentinganmu, tapi kepentingan oleh orang banyak. Mari kita ajarkan etika hukum yang benar kepada bangsa Indonesia ini. Sehingga betul-betul melek hukum. Orang sudah terbang kemana-mana, kita di Indonesia ini, buzzer-buzzer ini ingin hanya menjelek-jelekkan aja. Nggak ada kerjanya lagi, setelah itu tidur. Yang sialnya setelah menjelek-jelekkan dapat uang mabok, gitu kan. Nah, ini yang sialnya begitu. Jadi kapan kita mau berkembang bangsa Indonesia ini? Ya kalau memang ada yang harus dikritisi, kritisilah secara objektif, kan gitu. Kan kita juga manusia biasa yang tidak luput dari banyak, ada mungkin kelemahan, kelalaian gitu. Kalau saya kan mengkritisi orang kan sah-sah saja, dan saya anggap itu nggak ada masalah. Seperti saya kritisi Rivaldi kan. Saya yang mengatakan kenapa kok dilakukan itu, tolong berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tapi ucapan Rivaldi juga saya tidak suka. Kan gitu. Apa urusannya dengan orang yang menerima bantuan di NTT, kamu mau pidanakan dari mana? Dari Hong Kong. Nah itu juga offside juga itu. Saya tegur kan, saya kritisi, saya nggak peduli gitu loh. Benar katakan benar, salah katakan salah. Sama dengan Agus juga. Walaupun itu pengobatan mata Agus, tapi dikala Agus melakukan tindakan ini, kan saya juga nggak suka juga. Kamu mau diperhatikan kok tingkahmu kebanyakan gitu loh. Bikin orang jadi jijik, dongkol, kesel. Yang tadinya simpati jadi antipati. Berimbang kan? Saya nggak mihak kemana-mana kok. Niat-niat mulia kita ya marilah kita lakukan dengan baik. Tapi jangan mencederai orang lain. Saya juga ngomong gini, nggak untung, nggak dibayar, nggak dia ini saya. Tapi saya untuk memberikan pencerahan itu, saya terima dengan segala konsekuensinya. Yang penting hukum tetap ditegakkan. Ada yang bilang hukum nggak akan jalan-jalan sampai lebaran Hong Kong juga jalan. Lah itu kan menurutmu. Tapi kan hukum Indonesia kan memang seperti itu. Laku hormati aja lah. Ya, kalau mengatakan bahwa saya tidak mendapat kepastian hukum, itu kan oknum. Nggak bisa dong generalisir semuanya. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya. Penjen terakhir dari saya, Penjen, ini terkait pelaporan tadi, kita kembali. Ini posisinya berarti ada 2 laporan. Akan membuat 2 laporan atau seperti apa, Penjen? Penggelapan dan Nanti saya begini ya, untuk jawab itu nanti biar setara yang melakukan setelah sampai di Polda. Nah, jadi saya nggak mau mendahului sebelum laporan itu muncul.
Tapi itu disampaikan kepada kami, bukti-buktinya jelas, ada merubah spesimen, kemudian mengeluarkan uang 100 juta setelah di Jakarta. Pertanyaannya uang itu kemana, untuk apa peruntukannya? Kenapa dilakukan itu tanpa pengetahuan juga hadir pembina, wakil pembina? Tentu ini kalau dari si risalah hukum itu udah pasti udah penggelapan. Nah untuk itu pun nanti dari setara lah yang melakukan tindakan itu. Masalah nanti itu diterapkan kemana? Apakah kena di pemalsuan juga, kena di penggelapan, nanti biar setara yang lapor ke Polda. Nanti biar setara yang menjawab itu, karena yang langsung terjun ke lapangan nanti setara nanti. Ya, saya kan harus objektif gitu ya. Saya nggak mau berandai-andai gitu loh. Ya. Berarti Oke. bisa dibilang nggak ada, mungkin sampai sekarang tuh komunikasi udah nggak ada sama sekali, mungkin biar diselesaikan secara baik-baik keluargaan sampai akhirnya mengambil langkah. Bagaimana orang udah saling serang menyerang. Novi bahkan sekarang ini serang, kasihan. Kadang-kadang saya mikir gini loh, sesalah-salahnya Novi ya, jangan begitu dong sama seorang perempuan kok dikeroyok loh. Dan sialnya dikeroyok dengan tidak manusiawi gitu loh. Kita jangan menutup mata bahwa Novi juga melakukan hal-hal kebajikan kepada orang-orang loh. ODGJ dan lain sebagainya, saya akan saksikan. Saya nggak ada siapa mau Novi mau apa, itu kan urusan dia. Dia juga mendapatkan uang dari konten juga kok, dari YouTube segala macam. Jadi jangan dibilang dia mengkangkangi uang, enggak juga. Saya secara pribadi kasihan gitu loh. Makanya saya larang berkali-kali, kau Novi jangan terlalu banyak kau masuk di live. Jangan kau masuk dulu di komal-komal, kok akhirnya disamberin orang gitu loh. Bagus pun kau katakan, akhirnya jadi samber yang jeleknya. Novi klien saya loh, tapi saya kritisi kan. Kalau dia pada posisi offside, saya bilang kau offside. Jangan lakukan itu. Kau lakukan tindakan seperti itu justru menjerumuskan dirimu. Tadi malam juga saya ngomong. Kau dengar nggak Novi? Saya bilang, kamu jangan berharap kau dia apa orang kalau kau terus-terusan gitu aja muncul. Nggak usah lah. Mendingan kau buat lagi konten yang baru dalam pertolongan kepada orang-orang butuh pertolongan melalui konten itu jauh lebih bermanfaat. Nggak usah campurin lagi nih, sudah lah kau tinggalkan aja nih. Mau apapun ngomongan orang sama kau sudah, fokus aja kau kepada pekerjaanmu yang baru. Apalagi sekarang kan dia kan mau menjalankan umroh. Fokus kamu ke sana. Minta pertolongan dari Allah itu supaya kau ditolong. Kan itu lebih bermanfaat. Udah tinggalkan aja ini semua. Nah, sekarang kan sudah sidang pengadilan, sudah mau apapun keputusan pengadilan, hormati. Cuma itu aja kan. Kalau kita nggak menghormati keputusan pengadilan, ngapain kita ajukan ke pengadilan? Mau siapapun, mau tuh nggak dikasih ke Agus, emang gue pikirin. Mau nggak dikasih ke sini, emang gue pikirin. Yang penting keputusan itu syah dan meyakinkan. Itu kira-kira ya. Irjen, maaf tanya lagi nih. Penggelapan itu yang 100 juta itu yang diminta uang donasi itu yang buat KN. Beda lagi atau memang buat... Kan saya udah katakan, ini kan sudah berangkat ini ke ente, sudah pulang. Setelah pulang ini keluar lagi uang 100 juta tanpa sepengetahuan mereka, merubah spesimen, dilakukan yang bersangkutan. Pertanyaannya untuk apa, dalam keperluan apa dikeluarkan 100 juta ini tanpa sepengetahuan. Ini yang sekarang dicek sama bagian setara juga, disampaikan ke mohon petunjuk. Ya kalau memang seperti itu di luar etika prosedur, dilaporkan saja. Nanti akan kelihatan Pandoranya, kebobrokan itu akan kelihatan. Bisa nggak dipertanggungjawabkan 100 juta ini kemana? Kok bisa dikeluarkan? Nah, apakah ini setelah ini alasannya saya akan mengundurkan diri segala macam? Nggak bisa. Kau sudah melakukan ini, kalau terjadi perbuatan penyalahgunaan itu, kau nggak bisa lepas walaupun kau mundur. Jangankan dia. Novi aja kalau terjadi apa-apa, umpamanya terjadi peristiwa pidana, Novi pasti dipanggil, pasti diperiksa juga. Jangan dikirain Novi lepas dari situ, enggak, akan diperiksa. Diminta pertanggungjawabannya. Nah, cuma Novi akan menjelaskan itu uang tidak pernah saya pegang, ada buktinya, transfernya semua bahwa tidak ada di tangan saya uang. Ini 1,3 juta ada di saya. Bukti-bukti transfer ada semua. Nah itu harus kau jawab, tapi harus diperiksa. Tapi biasanya kalau perusahaan mengeluarkan dana gitu, mengeluarkan uang perusahaan ya, walaupun ketua juga pasti harus ada persetujuan pemiliknya ya. Ya udah Pak, bukan pemilik yayasan, seluruhnya yang terlibat. Kan yayasan kan bukan milik seseorang. Milik Novi. Bukan milik Novi, dia sebagai ketua yayasan pada itu bukan milik seseorang. Nah, di rumahku milikku. Tapi ya namanya juga yayasan. Itu bahkan beberapa orang yang berkepentingan di dalamnya, gitu loh.
Ada ketuanya, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada pembinanya, ada wakil pembina. Ini semua ini berkepentingan di dalamnya dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membesarkan daripada yayasan tersebut dan juga bertanggung jawab tentang masuk keluarnya uang di yayasan itu. Nggak boleh dilakukan secara sepihak. Wah, enak dong jadi ketua, keluar aja duitnya. Emang duit dari Hong Kong? Korek, bikin, keluarkan. Emang kapan dia nanam duit di situ? Umpamanya kita dari yayasan ini mau buat kursi roda sekian untuk orang yang cacat. Kan rapat dulu nih, rapat yayasan. Ini berapa kita keluarkan uang ini untuk beli kursi roda itu? Berapa kursi roda itu sekian? Oke, kita keluarkan. Kesepakatan bersama tanda tangan. Baru dikeluarkan untuk uang syah secara hukum. Nggak boleh dilakukan oleh seseorang. Nah, saya rasa media udah paham lah, netizen yang paham hukum, orang yang nggak paham hukum, saya rasa netizen yang berpikiran lurus itu pasti akan mengatakannya benar gitu loh. Nah, tapi walaupun demikian, nanti biarlah setara yang melakukan tindakan itu ya. Saya hanya memberikan gambaran itu biar berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir pesan saya tuh untuk persidangan ini sudahlah, nggak usah kita kutak-katik lagi lah. Capek media ngutak-ngatik itu juga. Tunggu aja lah putusan sidang pengadilan. Nanti ditanya ini lagi jawabnya begini, tanya ini jawabnya begini. Akhirnya apa, goreng sana goreng sini. Makin rame, akhirnya makin bodoh nanti media tuh, makin bodoh apa? Netizen tuh makin bodoh. Yang mana mesti dengerin nanti gitu kan. Kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Terima kasih banyak Presiden. Oke.